Shalom semua. Shalom. Pada pagi hari ini kita mau mulai ibadah online kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang, kita mau cari Tuhan dengan segenap hati kita. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau pada pagi hari ini, kalau kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh mencari Engkau Tuhan, kami boleh beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami terpisah Tuhan, tempat satu dengan yang lain. Tapi kami tahu Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Sudah tiba waktunya sekarang bahwa setiap penyembah-penyembah benar boleh menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kami mau sembah Tuhan, kami mau tinggikan namanya. Biarlah hanya nama-Mu Tuhan yang diagungkan, nama-Mu Tuhan yang disembah. Dan kami tahu Tuhan, ada kuasa Tuhan di dalam ibadah. Kami tahu Tuhan, kami boleh mungkin datang Tuhan dengan sakit penyakit. Kami mungkin boleh datang Tuhan dengan kelemahan. Kami boleh datang Tuhan dengan segala persoalan apapun. Tapi kami tahu Tuhan, ketika kami mencari Tuhan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami boleh disembuhkan. Kami datang dengan kelemahan, kami boleh beroleh kekuatan. Kami yang mengalami masalah bergumul, kami boleh dilepaskan. Kami boleh beroleh jawaban daripada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber jawaban kami. Tuhan adalah tempat perlindungan kami dan tempat perteduhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau agungkan Kau pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Mari kita mau naikkan pujian. Dia Raja, Dialah Raja kita, amin. Dialah Raja kemuliaan.
Dia adalah Tuhan, Dia adalah Raja kita, amin. YPKDI, Keluarga kita. YPKDI, Keluarga kita. keluarga kita. GPKD. Haleluya. Kasih salam satu dengan yang lain. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, amin. Amin.
Haleluya, Allah kita dahsyat, amin. Allah kita dahsyat, amin. Kita mau siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau coba belajar lagu baru. Kita percaya badai boleh terjadi di dalam kehidupan kita, amin. Badai boleh menerpa kehidupan kita. Tapi ketika kita mencari Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan janjikan ada kekuatannya. Tuhan janjikan ada pertolongannya. Dan Tuhan janjikan ada kemuliaannya. Ada pengharapan di dalam Dia. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, Engkau melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Hadapi dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, dan Kau melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan kemuliaan. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan
tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus takkan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, Kau boleh ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau.
Kami tahu Tuhan, ketika Tuhan bangkit, ketika Yesus bangkit, ada pengharapan bagi setiap kami. Ada pengharapan bagi setiap kami yang menantikan Tuhan. Ada pengharapan bagi setiap kami. Pengharapan tidak mengecewakan. Kami boleh semakin diperkuat. Kami boleh semakin mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Pengharapan adalah sawi yang kuat. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ketekunanmu di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. tak akan pernah sia-sia.
karena Yesus menolongku. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah kami boleh menyiapkan hati kami seperti tanah yang subur yang siap ditanami oleh benih firman-Mu. Dan ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, ia jatuh di tanah yang subur, tidak dicuri oleh iblis, dan boleh berbuah di dalam kehidupan kami 30, 60, dan 100 kali lipat. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, dan puji Tuhan percayakan hari ini saya boleh sharing sama saudara. Walaupun hanya lewat dunia digital, lewat streaming, saya percaya Tuhan tetap hadir dan kita tetap bisa mengenal isi hatinya Tuhan. Dan mari kita berdoa saudara. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Dan Tuhan begitu baik sama kami. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kecukupan, pemeliharaan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di hidup kami. Dan hari ini Tuhan kami datang dengan hati yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan kami yang mampu menghibur, yang mampu menguatkan, yang mampu untuk merubah kehidupan kami. Dan semakin hari semakin mengenal Tuhan. Karena itu Tuhan, kami rindu supaya hari ini Roh Kudus Engkau berbicara dan celikan mata kami, buka telinga kami, dan lembutkan hati kami Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan betul-betul bisa masuk ke dalam hati kami dan merubah kehidupan kami. Roh Kudus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di bumi seperti di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kita hari ini mau buka di dalam Filipi 4. Semua kita buka Alkitab kita di Filipi 4. Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama baca ya saudara. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sekali lagi ya saudara, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita mau sama-sama belajar tentang bersyukur. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa yang tidak mudah untuk kita saudara. Bukan cuma untuk sebagian orang, tapi hampir semua orang merasakan hal ini. Bukan hanya Indonesia, tapi hampir seluruh dunia merasakan apa yang terjadi. Dari virus corona ini, saudara, banyak banget di antara kita yang susah untuk beraktivitas, susah untuk melakukan kegiatan ekonomi, kita susah untuk berjualan, termasuk saya juga, saudara. Saya yang biasanya ada pekerjaan, saya biasanya mampir ke event-event sekolah, event-event mahasiswa, untuk bisa nyanyi, perform di sana, manggung, semuanya di cancel. Pelayanan pun yang harusnya pergi ke luar pulau untuk memberkati gereja-gereja, itu semua pun cancel. Banyak planning kita yang seharusnya berjalan jadinya nggak bisa. Karena apa? Karena ada pandemik ini saudara. Situasi yang terjadi membuat kita akhirnya takut. Situasi yang terjadi akhirnya membuat kita khawatir. Situasi yang terjadi akhirnya membuat kita jadi ragu, bimbang. Tapi saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan kita bahwa janganlah kita khawatir akan apapun juga. Tadi ya Paulus bilang, jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi gimana caranya kita nggak khawatir? Gimana caranya supaya kita tetap bisa berpegang teguh pada janji-janjinya Tuhan, sedangkan keadaan, kondisi, situasi di sekitar kita nggak memungkinkan. Sedangkan apa yang kita lihat di depan kita itu banyak sekali rintangan, tantangan, ketidakpastian. Puji Tuhan, Paulus bukan hanya menyuruh kita untuk tidak khawatir, tapi Paulus memberikan kita sebuah solusi. Tetapi, kata Paulus, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di
di dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, kita harus menyatakan keinginan hati kita. Jangan kita simpan sendiri. Ketika kita mulai takut, kita boleh mulai ambil waktu berdua dengan Tuhan. Dan kita bilang, Tuhan aku gak kuat. Tuhan aku merasa kok kayaknya permasalahan ini besar sekali. Saudara, ketika kita berdoa, kita datang sama Tuhan dan kita menyatakan isi hati kita, keinginan kita. Tuhan aku rindu Tuhan supaya ada pemulihan terjadi melalui situasi ini. Tuhan aku rindu supaya ada pertobatan, supaya ada gebrakan, ada sebuah breakthrough, terobosan. Nyatakan keinginan kita kepada Tuhan. Jangan kita pendam. Jangan kita pendam. Karena adalah hal yang baik ketika kita takut, kita khawatir. Kita cari seseorang yang bisa kita pegang. Kita cari seseorang yang bisa kita andalkan. Dan itu siapa? Ketika situasi seperti ini terjadi, banyak orang yang tadinya terlihat hebat kemudian tidak ada apa-apanya, saudara. Kita punya satu pribadi yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan. Saudara, banyak orang-orang yang terlihat mereka punya segala sesuatunya, mereka punya harta kekayaan melimpah, tapi di masa-masa seperti ini mereka nggak bisa handelin kekayaan mereka. Karena apa? Karena di situasi seperti ini Tuhan cuma pengen kita bisa balik sama Dia dan ngandelin Dia. Nah karena itu supaya kita nggak khawatir, kita harus datang sama Tuhan dan kita ungkapkan isi hati kita sama Dia. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk kita mencari manusia atau mengandalkan sumber daya yang kita punya. Kita harus mengelola hubungan kita harus mengelola apa yang ada pada tangan kita. Tetapi saat ini adalah saat yang tepat untuk kita boleh menyatakan isi hati kita kepada Tuhan. Tapi bukan hanya sekedar menyatakan isi hati kita dan kita ngedumel, bukan sampai di situ doang. Tapi Paulus mengatakan bahwa sampaikan keinginanmu dan permohonanmu di dalam doa dengan ucapan syukur. Saudara, hal baik ketika kita boleh menggerutu, tapi gak baik ketika kita stay di dalam menggerutu saja. Kita gak boleh hanya mengeluh. Kita harus ungkapkan keluh kesah kita. Yes, Tuhan mau kita mengungkapkannya. Tetapi kalau kita terjebak hanya di situ, doa-doa kita hanya menjadi sebuah keluhan, itu bukanlah hal yang Tuhan mau. Karena yang Tuhan mau adalah kita menyatakannya di dalam ucapan syukur. Jadi ketika kita berkeluh kesah, biarlah kita juga melihat yang baik. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dan kebaikan Tuhan tidak diukur hanya dengan sekedar kita berhenti kerja atau tidak. Hanya dengan sekedar kita masih ada, kita masih sehat atau tidak. Kebaikannya Tuhan sangat luas, saudara. Ketika kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat, kita masih bisa merasakan orang-orang di sekitar kita yang baik, kita masih bisa merasakan matahari terbit dan terbenam, hujan yang turun, itu adalah bukti kebaikannya Tuhan. Karena itu kita bukan hanya stop pada menyatakan keinginan kita atau berkeluh kesah di dalam doa, tetapi kita juga mau untuk mengucap syukur. Itu adalah kuncinya, saudara. Jadi kita mau mengucap syukur di hadapan Tuhan dan kita ingat kebaikannya Tuhan. Makanya penting untuk kita selalu merenungkan firman Tuhan dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Ketika kita ada di saat-saat seperti ini, janganlah kita malah menjauh, tetapi kita harus semakin dekat sama Tuhan. Janganlah kita malah menganggap tidak penting untuk kita mendengarkan firman, memuji, menyembah Tuhan. Justru di saat-saat seperti inilah kita seharusnya lebih lagi mencari Tuhan dengan segenap hati, karena hanya Dia yang mampu menolong kita, saudara. Amin. Di Ibrani 13 kita mau baca sama-sama Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Saudara maaf kalau misalnya agak berisik karena ini memang aku ada di kamarku dekat dengan jalanan, jadi agak berisik, saudara. Tapi saya percaya itu gak menghalangi kita untuk mendengar pemberitaan firman. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayatnya yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi saudara, saya bacakan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, hal penting lagi yang perlu kita taruh di dalam hati kita adalah jangan sampai kita menganggap Tuhan kita adalah uang. Jangan sampai kita menganggap bahwa uang itu segala-galanya. Karena di masa-masa seperti ini, ketika kita menganggap segala-galanya adalah uang, saudara, kita akan kecewa. Karena apa? Karena di saat-saat seperti ini, seperti yang tadi saya bilang,
Tuhan sedang menyatakan bahwa kuasa terbesar bukanlah apa yang ada di dalam dompet kita, saudara. Tetapi kuasa terbesar yang bisa menyelamatkan kita saat-saat ini hanya Tuhan Yesus. Dan Tuhan bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau. So, saudara, pegang ini erat-erat firman ini, bahwa kita hidup karena pemeliharaan Tuhan. Bukti pemeliharaan Tuhan bisa Tuhan curahkan melalui apa? Berkat finansial, bisa Tuhan curahkan melalui apa? Melalui kesehatan. Tapi itu adalah buah dari apa? Dari perkenanannya Tuhan, dari berkatnya Tuhan. Jadi apakah kita tetap hidup kalau kita nggak punya uang? Tetap hidup dong, karena yang bikin kita hidup apa? Perkenanannya Tuhan. Banyak faktor yang membuat kita bisa bertahan hidup. Bukan hanya penghasilan, bukan hanya makanan, tapi satu hal, Tuhan yang memelihara hidup kita. Amin, saudara. Jadi kita mau pegang itu. Jangan kita terlalu banyak berpikir, jangan kita terlalu takut. Untuk beberapa orang mungkin yang suka untuk berpikir jauh, suka untuk menelaah, akhirnya terjebak pada sesuatu yang tidak pasti. Lebih baik kita jalani hidup ini pada hari ini juga, saudara. Be present, betul-betul menjadi ada di saat ini. Jangan berpikir terlalu jauh, jangan berpikir lampau juga, saudara. Biarlah kita ada di hari ini. Jangan lihat ke belakang, tapi percaya di masa depan walaupun kita nggak ngerti. Kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan masa depan yang cerah. Amin. Jangan kita terlalu banyak berpikir. Ubah insecurity kita. Insecurity itu artinya rasa tidak aman. Insecure kita dirubah dengan jadi rasa bersyukur, saudara. Jangan sampai kita terjebak pada rasa tidak aman. Padahal Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biar itu jadi alasan utama kita untuk selalu bersyukur setiap hari. Dan kita tidak lagi khawatir. Kita tidak lagi takut, tapi bergantung penuh dan mengandalkan Tuhan setiap waktu. Amin, saudara. Kita belajar untuk mengendalikan pikiran dan fokus kita. Berita-berita sekarang ini banyak sekali, saudara, yang menceritakan hal-hal yang yang bikin kita tambah lama tambah resah. Ya, karena untuk dunia broadcast, dunia penyiaran, dunia berita, dunia media, berita yang buruk adalah berita yang baik. Kita jangan terjebak. Karena apa? Ketika kita terlalu percaya dengan berita buruk, kita sedang mendukung sesuatu yang tidak benar. Itu adalah fakta. Tapi fakta belum tentu kebenaran, saudara. Faktanya mungkin sekarang ada corona, tapi saya mau kasih tahu kebenarannya adalah Tuhan juga masih ada. Faktanya mungkin banyak orang yang meninggal, tapi kebenarannya apa, saudara? Kebenarannya kuasa Tuhan masih bekerja dan masih ada kehidupan yang kekal setelah kematian. Faktanya mungkin penghasilan kita menurun dan kita mungkin kesulitan hidup, tapi kebenaran firman Tuhan, kita hidup bukan dari uang, kita hidup bukan dari makanan saja, tapi dari firman Tuhan dan pemeliharaannya Tuhan. Amin, saudara. So jangan hanya mendengar fakta, jangan hanya mencari fakta, jangan hanya mencari berita-berita terbaru, tapi cari firman Tuhan, cari Tuhan dan kenali isi hatinya Tuhan. Karena kebenaran firman Tuhan akan mengalahkan fakta-fakta yang ada. Bukan berarti kita jadinya oh ya sudah, kita percaya Tuhan ada yang pelihara. No. Kita harus tetap berjaga-jaga. Kita harus tetap jaga jarak, kita harus tetap memakai alat perlindungan diri, mencuci tangan, memakai masker. Tapi jangan sampai kita diliputi ketakutan. Jangan sampai kita dikuasai oleh info-info negatif, info-info yang tidak membangun. Tetapi terus renungkan firman Tuhan siang dan malam setiap waktu. Biar firman itu menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita mampu berdiri teguh melewati setiap musim. Amin, saudara. Karena Tuhan tadi bilang bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau. Renungkan itu, pegang itu janjinya Tuhan. Tuhan yang janji, Tuhan setia. Tuhan tidak akan bilang aku tidak akan meninggalkan engkau, tiba-tiba Tuhan pergi. No, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia pada perkataannya. Dan dia akan memegang janjinya. Amin, saudara. Jadi arahkan pikiran kita, hati kita kepada Tuhan Yesus. Ungkapkan keluh kesah kita, tetapi jangan stop di sana. Ingat kebaikannya Tuhan. Ingat kesetiaannya Tuhan. Dan ucapkan rasa syukur. Amin, saudara. Dan jangan jadi hamba apapun. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba pekerjaanmu. Ingat bahwa yang pelihara hidup kita bukan penghasilan kita. Bukan berapa banyak nominal yang ada di rekening kita. Tetapi Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang menjaga kita. Dan Tuhan yang melindungi kita. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, aku bersyukur, Yesus bersyukur bahwa hari ini adalah hari di mana Tuhan
selalu menyertai. Tidak ada hari tanpa penyertaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu baik. Karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah Tuhan sampaikan betul-betul masuk ke dalam hati kami. Biar kami tidak dikuasai oleh fakta-fakta, info-info yang ada tentang apa yang terjadi di dunia ini sekarang. Tetapi kami mau mengarahkan pikiran dan hati kami kepada firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang kekal, janji-janjinya Tuhan yang pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Dan itu adalah kebenaran yang tidak akan pernah Tuhan pungkiri. Dan kami rindu supaya kebenaran itu ada di pikiran dan hati kami, Tuhan. Ada di pikiran dan hati kami, Tuhan. Dan biarlah kami setiap hari boleh datang. Walaupun mungkin hati kami sedang gak enak, kami penuh dengan keluh kesah. Biarlah keluh kesah kami boleh kami sampaikan. Tetapi kami tidak mau stop hanya berkeluh. Karena kami percaya Tuhan. Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Karena itu keluhan kami, biarlah Tuhan rubah menjadi syukur. Rasa syukur kami. Biarlah rasa insecure kami, rasa tidak aman kami menjadi rasa syukur. Dan kami rindu Tuhan untuk terus melihat kebaikan-Mu, melihat kesetiaan dan penyertaan-Mu. Sehingga kami bisa terus bersyukur di tengah keadaan pandemik yang tidak pasti. Kami percaya janji Tuhan pasti dan amin. Kami percaya janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biar kami tetap berjalan bersama Tuhan. Kami tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna. Mengikuti Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, menuruti firman Tuhan. Dan terus hidup dalam terang, kasih dan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami ubah pola pikir kami. Dan kami percaya kami bebas dari ketakutan, kami bebas dari kekhawatiran, kami bebas dari dosa, kami bebas dari masa lalu. Dan kami percaya kami ada di dalam tangan kasih Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus berkati jemaat-Mu Tuhan, yang siapapun yang nonton, terutama jemaat di GPKDI Pontianak, Tuhan berkati. Dan biarlah perkenanan-Mu terus ada untuk mereka. Kami percaya Engkau memelihara hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati saudara. Akhir ibadah kita, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujian kemuliaan-Mu Tuhan di tengah badai. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Pertolongan dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Lebih dekat kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Sekali lagi mari kita katakan dengan iman kita. Kemuliaan-Mu Tuhan, amin, pasti nyata di tengah badai. Dan pengharapan Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Tuhan kemenanganku. Bapa, kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dimanapun kami berada, di rumah-rumah, di tempat ini, Engkau hadir dan Kau menyatakan kasih, kuasa-Mu dan kebenaran-Mu kepada kami. Kami sudah nikmati itu Bapa, firman-Mu yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu Yesua Abraham. Tuhan, firman ini telah memberikan kami kekuatan dan arahan, memotivasi kami untuk terus dekat dan mencari Tuhan. Karena kami tahu ada kemuliaan di tengah badai Tuhan. Kami tidak sendiri, ada Engkau bersama kami. Dan kami akan lewati bersama Tuhan dan mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami berdoa bersama-sama buat Indonesia yang kami cintai. Kami berdoa bersama-sama buat kota kami, Kalimantan Barat dan Pontianak. Kami berdoa belas kasihan-Mu turun bagi kami. Apapun yang terjadi dan juga di bangsa-bangsa lain, COVID-19 yang menyebar, Tuhan kami percaya Engkau tidak tinggal diam Tuhan. Amin. Engkau hadir dan mau menyatakan kemuliaan. Biar lewat apa yang sudah terjadi di dunia ini, biar semua mata akan tertuju kepadamu. Amin. Mencari Engkau, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan yang jahat, dan bersama memanggil nama-Mu. Biarlah kami menangkap bahwa Tuhan turut bekerja dalam semua hal. Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu yang dapat digoncangkan, dan hanya Tuhan yang tidak bisa digoncangkan. Kerajaan Tuhan dan firman Tuhan yang tidak bisa tergoncangkan, kasih Tuhan yang tidak tergoncangkan. Amin. Kami berdoa berkati para dokter, para perawat, para suster, rumah sakit, berkati pemerintah pusat, daerah, berkati Badan Penanggulangan Bencana Alam dan semua jajaran relawan-relawan terlibat di dalamnya. Berkati mereka yang kena COVID-19 Tuhan, atau orang-orang yang dalam pemantauan. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesabaran, biar iman mereka bangkit, biar hati mereka mencari Tuhan. Amin. Pada saat mencari Tuhan, mereka menemukan Tuhan dan kuasa Tuhan memulihkan mereka. Amin. Lewat apa yang dilakukan oleh dokter-dokter, obatan yang dimasukkan tubuh mereka membawa pemulihan lebih cepat daripada awal. Tuhan, kami melihat kasih anugerah-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus sehingga COVID-19 tidak menyebar lebih banyak lagi. Tidak ada korban jiwa yang akan meninggal, tapi banyak yang selamat dan sembuh karena Tuhan yang menyembuhkan mereka lewat tangan dokter, lewat tangan perawat. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau mendengar semua doa kami. Berkati semua masyarakat yang mengalami imbas dari masalah ekonomi juga. Tuhan menopang mereka, mereka tetap kuat, dan Tuhan membuka jalan dalam setiap apapun yang mereka sedang hadapi. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati biar kuasa ibadah yang kami lakukan pada pagi ini kami alami, mengubah hidup kami, mengubah pola pikir kami, perilaku, sikap hati kami untuk bertumbuh serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih, dan berkati semua yang sudah terlibat dalam pelayanan pada minggu ini, pada pagi ini. Tuhan berkati dan lindungi mereka dan pakai hidup mereka menjadi alat-Mu yang luar biasa di marketplace, di keluarga, dimanapun mereka berada juga. Dan berkati semua umat-Mu yang hadir, yang mendengarkan ibadah online ini, dimanapun mereka berada, di rumah-rumah atau di kantor, di mana Tuhan jamah dan lawat mereka semuanya. Biarlah setiap kami menerima hikmat dan pengertian yang benar, setiap kami menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami, sehingga hidup kami layak dan berkenan kepada Tuhan, sehingga hidup kami berbuah dalam segala hal, sehingga hidup kami bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Hidup kami dikuatkan oleh kekuatan kuasa kemuliaan Tuhan, sehingga kami dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, sehingga hati kami melimpah dengan syukur dan sukacita kepada Bapa, karena Bapa yang melayani kami telah membebaskan kami dari kuasa kegelapan, yang telah memindahkan kami kepada kerajaan, ke dalam kerajaan Anak-Nya, yang telah menebus dan mengampuni semua dosa kami. Biar semua itu kami alami dalam hidup kami. Diberkati semua umat Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, properti mereka, diberkati keluarga mereka, suami istri, anak, orang tua, diberkati hubungan yang baik, diberkati mereka yang belum punya anak, diberkati mereka yang sedang mengandung, kandungan yang baik, sehat, ibu dan bayi juga sehat di dalam nama Yesus dan lahir dengan selamat. Diberkati mereka yang belum punya jodoh, dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang mengasihi keluarga mereka. Apapun yang umat Tuhan hadapi, Tuhan menjadi jawaban bagi mereka, dan firman Tuhan yang menjamin mereka. Saudara dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini.
engkau terima dan alami segala berkat perjanjian Tuhan, karena engkau mendengar suaranya dan sungguh-sungguh melakukannya, sehingga engkau menjadi umat kesayangannya. Terimalah segala berkat dan perlindungan dari Tuhan. Tuhan menyinari engkau dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat yang berlimpah-limpah dalam semua hal Bapa berikan bagimu. Kasih saja Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus memenuhi engkau, menuntut, mengajar engkau, menguatkan engkau, bahwa kau menang selalu berhasil dalam semua hal. Kau bertumbuh serupa Kristus dan kau menjadi berkat dimanapun kau berada, sampai Tuhan datang kembali menjemput kita dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua, saudara.